Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dewan hakim yang arif dan bijaksana, para sahabat sebangsa dan setanah air, kami perwakilan dari Portir Cabang Purwakarta dengan peserta saya Muhammad Rafiq Maulana sebagai dai dan dua rekan saya Muhammad Rizky Aftab Pratama sebagai qori dan Muhammad Rijal sebagai puitisasi sari tilawah. Di sini kami akan menjelaskan dakwah mengenai kenakalan remaja dengan tema aurat bagi para wanita muslimah. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya hingga di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, masa remaja ialah masa peralihan dari usia anak-anak ke usia dewasa, di mana pada masa inilah mereka antusias untuk mengekspresikan diri serta mencoba hal baru dan unik. Penanaman nilai-nilai akhlak terpuji bagi para remaja sangatlah penting, karena di fase inilah mereka menemukan arah tujuan perkembangan seseorang. Disinilah pentingnya lingkungan dan pendidikan bagi generasi muda. Sebagai seorang muslim, kita harus pandai dalam memilih lingkungan serta gaya hidup yang islami. Contohnya, dalam bergaul kita harus ramah dan sopan. Dalam berkata dan berbicara kita harus senantiasa berjujur. Dan dalam berpakaian kita harus menutup aurat. Namun hadirin rahimakumullah, di zaman milenial ini kebudayaan barat terus-menerus berdatangan. Tren-tren kekinian menerobos dan meracuni kalangan remaja, sehingga pandangan gaya hidup mereka terkacaukan. Sebagai contoh, para wanita masa kini masih senang memakai bikini, you can see, sehingga tren menjadi seksi. Mereka berbusana, namun mereka tidak memenuhi standar syariat Islam. Memamerkan aurat karena telah mengadopsi mode kafir barat. Namun mereka bangga karena telah diakui sebagai remaja kekinian yang hits. Astagfirullahaladzim. Hadirin rahimakumullah, lalu bagaimana solusinya atas pernyataan tersebut? Sebagai jawabannya ialah aurat dalam pandangan Islam, yang merupakan judul syirahan kami, telah termaktub dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin
Allah ghafurur rahima. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah, dijelaskan dalam beberapa tafsir, di antaranya tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Zilalil Quran, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Munir yang menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, keutamaan dan kewajiban menutup aurat. Aurat pada wanita haruslah ditutupi melalui pakaian yang tertutup. Sebut saja pakaian yang tertutup itu ialah jilbab. Jilbab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kerudung yang artinya kain untuk menutupi kepala wanita. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Arab Al-Murjid, jilbab artinya pakaian yang lebar ataupun luas. Namun dapat diketahui, jilbab selain dapat menutup aurat para muslimah, namun juga dijadikan sebagai identitas diri seorang wanita muslimah. Yang kedua ialah jilbab memuliakan wanita. Islam sangat menyayangi wanita, maka Islam mewajibkan para kaum hawa untuk memakai jilbabnya agar terhindar dari segala fitnah. Selain itu, Islam juga mewajibkan untuk memakai jilbabnya kepada para muslimah agar terhindar dari hal-hal yang buruk, terutama para wanita untuk terhindar dari hawa nafsu serta terhindar dari perzinahan, sebagaimana telah termaktub dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, dan zina itu adalah suatu jalan yang buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga ialah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Menutup aurat ialah suatu ketaatan bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika para kaum muslimah tidak menutup auratnya, maka pahalanya selama hidup di muka bumi akan terhapus dan akan termasuk ke dalam kumpulan-kumpulan orang yang merugi. Memakai jilbab pancarkan jiwa yang sehat, busana sopan tidak merangsang maksiat. Banyak pemuda kan tergoda karena busana yang terbuka. Hati-hati memakai busana. Hadirin rahimakumullah, teruntuk para kaum muslimah, apakah Anda masih malu untuk menutup aurat? Tentu tidak. Biarlah orang lain mengatakan muslimah kuno, biarlah orang lain mengatakan muslimah sok alim.
teruntuk seluruh masyarakat Indonesia, teruntuk seluruh masyarakat muslim-muslimah di dunia, janganlah Anda takut untuk dibilang tidak gaul. Karena suatu perbuatan jika tidak didekatkan dengan niat, maka perbuatan itu akan sia-sia. Sebagaimana hadis ini mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niat. Maka dari itu kami memotivasi kepada Anda kaum muslimah, khususnya kepada pramuka putri, untuk terus menjaga auratnya dan janganlah Anda terjebak ke dalam hal-hal yang buruk. Jadilah Anda sebagai pramuka yang patriot, yang sopan dan kesatria. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur ma qala wa tanzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.